channel KPA GKP Rehoboth yang setiap minggunya juga mama papa bisa lihat di grup WA bahwa wali kelasnya sudah memberikan link YouTube itu. Lalu yang kedua yang mau saya sampaikan adalah guru sekolah minggu. Jadi memang sebagaimana kita tahu pada Januari awal kemarin sudah dilakukan peneguhan untuk 22 guru sekolah minggu. Namun dengan perkembangan saat ini memang hal tersebut kita harus beradaptasi lebih, di mana dari 22 guru yang sudah ditabiskan untuk sekolah minggu secara daring ini kita hanya bisa merangkul sekitar 12 orang. Ya, sekitar 12 orang kita bisa menampung. Hal ini dikarenakan memang bukan ketidakmauan guru itu untuk mengajar, tapi memang keterbatasan dari segi waktu maupun prasarana dari guru-guru tersebut sendiri. Yang memang di sini juga kita mau mengakomodir bagaimana caranya melalui POMG online ini. Lalu yang sekarang itu memang pembagian kelasnya berbeda pada saat secara langsung. Yang secara langsung, bagaimana kita tahu, kita bagi menjadi 5 kelas. 5 kelas itu ada TK kecil, TK besar, taruna, madya, dan tunas remaja. Tapi dengan sekolah minggu daring ini kita hanya bisa membagi jadi 3 kelas. Kenapa? Karena kembali lagi ke permasalahan ketersediaannya guru yang bisa untuk mengajar. Dan sekarang ini kita bagi menjadi kelas, yaitu kelas TK kita gabung, TKA, TKB kita gabung. Kenapa? Karena kita berharap TKA bisa didampingi secara langsung oleh orang tuanya, dan TKB juga sama, hanya saja materinya kita samakanlah untuk kelas TK. Lalu yang kedua ada kelas taruna dan madya yang kita gabung, atau kita biasa singkat kelas TM, kelas tanggung. Memang rentang usianya ini untuk yang kelas TM lumayan juga, karena dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kita berharap materi yang disampaikan untuk kakak yang mengajar di kelas TM ini bisa mencakup semua anak-anak kelas TM. Dan yang saya tahu bahwa anak-anak yang banyak melihat link YouTube itu anak-anak dari kelas TM. Sekitar bisa mencapai sekitar 15 sampai 20 anak yang ikut lihat di YouTube channel untuk kelas TM. Lalu ada kelas tunas remaja yang memang kita pisah tunas remaja sendiri, karena kebutuhan tunas remaja kita anggap juga ada kebutuhan yang harus dengan perhatian lebih lah ke tunas remaja, seperti itu. Lalu yang bisa untuk tujuan POMG ini memang hanya sebatas sharing dan evaluasi, di mana kita mau sharing untuk menerangkan pembagian kondisi berlangsungnya sekolah minggu dari saat ini. Lalu ada materi juga yang akan coba saya berikan yang didapat dari hasil webinar dengan Sinode GKP 2 minggu lalu. Lalu evaluasi, kita akan mengevaluasi yang akan dilakukan oleh tiap guru, tiap wali kelas yang akan memaparkan bagaimana hasil evaluasi selama sekolah minggu daring sekarang. Nah, dari saya sih cukup singkat itu dulu. Nanti akan dilanjut oleh wali kelas, mungkin wali kelas dari kelas TK ya. Kelas TK kita akan dengarkan dari Kak Linda untuk memaparkan hasil dari kelas TK. Boleh Kak Linda minta tolong? Ya, terima kasih Kak Geri untuk kesempatannya. Selamat sore untuk mama-mama dan papa-papa untuk kehadiran pada sore hari ini. Saya Kak Linda, wali kelas dari TKA dan TKB. Untuk yang selama ini, untuk yang kebaktian secara online, di sini untuk kehadirannya, untuk jumlah anggota WA yang tercantum di saya ada 17 orang tua murid yang ada di WA group. Sedangkan saya coba dilihat di sini, kalau untuk TKA itu ada 15 yang ada di absen biasa kalau untuk kebaktian di hari Minggu di gereja.
Terus kalau TKB ada 13, kita TKA dan TKB itu ada 28. Untuk yang keikutsertaan di WA online ini hanya 17, jadi sekitar 11 orang belum masuk di WA grup untuk online ini. Untuk kehadirannya, untuk presentasi kehadiran tiap minggunya memang saya belum tahu ya berapa banyak kehadirannya, tapi untuk yang keikutsertaan di WA itu ada 17, ya kira-kira sekitar 80%. Karena setiap saya kasih untuk materi yang akan diberikan, biasanya kan suka ada jawaban, ini hanya sekitar 2 atau 3 orang tua murid yang menyatakan terima kasih. Jadi saya tidak tahu berapa yang ikut untuk online itu. Mungkin mudah-mudahan semuanya ikut dari 17 yang terdaftar di WA grup TKA dan TKB. Untuk di sini aktivitas buku kegiatan asal minggu memang yang selama saya ikutin di sini untuk WA di grup TK ini memang hanya 1 atau 2 anak yang memberikan agenda kegiatan sekolah minggu yang mungkin dari TKA dan TKB. Mungkin kalau untuk yang TKA mungkin mamahnya agak sibuk untuk ngurusin baby-babynya, jadi nggak sempat untuk nulis agenda. Mungkin juga mereka belum mendapatkan buku agendanya Kak Geri dan yang lain. Jadi saya maklumi itu. Jadi memang untuk buku kegiatan sekolah minggu ya saya maklumi itu ya, karena untuk TK agak sulit ya. Untuk yang kendalanya online itu yaitu satu yang untuk keikutsertaan adik-adik dari online itu, jadi kita nggak ketahui berapa banyak anak yang ikut dalam kegiatan online ini Kak, mama-mama semua. Jadinya nanti kita kakak-kakak udah sebelum rapat ini kita mau bagaimana caranya untuk kita dapat mengetahui berapa banyak anak yang ikut kegiatan online ini. Tadinya saya bilang sama Kak Geri bagaimana caranya kita sebelum mulai wali kelas membuat kayak Zoom meeting untuk mengetahui berapa banyak anak yang ikut dalam kebaktian online ini. Jadi sebanyak ini anak yang ikut kebaktian setiap minggunya. Begitu aja Kak Geri, kendalanya satu itu yang mungkin kalau agenda saya maklumin itu karena kalau yang balita mungkin mama-mamanya agak sibuk dan mungkin juga belum mendapatkan agendanya karena kan kemarin waktu kita pembagian agenda langsung ada COVID ini, jadi belum sempat kesebar banyak. Itu aja. Terus untuk yang kendalanya satu itu yang keikutsertaan. Mungkin nanti mama ada masukan bagaimana caranya yang terbaik untuk yang keikutsertaan secara online sebagaimana baiknya, mungkin seperti apa, nanti ada masukan dari mama semua. Itu aja Kak Geri dari TKA dan TKB. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Linda. Selanjutnya dari kelas Taruna. Iya. Terima kasih Kak Geri untuk waktunya. Selamat sore, Mama Papa semua. Saya sebagai wali kelas Taruna sangat berterima kasih kepada mama semua yang sudah mendukung dan mendampingi anak-anaknya dalam ibadah daring. Terlebih anak-anaknya yang selalu menyelesaikan aktivitas dan buku agendanya. Saya berharap mama-mama tetap setia memberikan waktu, menyemangati, mendampingi anak-anaknya untuk terus rajin sekolah minggu, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan setia pada Tuhan. Memang pasti cukup banyak kendalanya ya mama-mama untuk terus memberikan semangat buat anak-anaknya. Saya sih percaya bahwa adik-adik semua bisa mengikuti ibadah daring walaupun bisa pagi, siang ataupun sore gitu. Saya sih berharap mama-mama semua tetap memberikan semangat dan mendampingi adik-adik Taruna ini untuk tetap sekolah minggu. Itu aja sih Kak Geri. Oke, baik Kak Meli, terima kasih. Lalu dari kelas Nadia, Kak Tasa ya. Halo, selamat sore kakak-kakak semuanya, mama papa. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan orang tua murid guru sekolah minggu pada sore hari ini.
Saya Tasa bersama Karoni adalah wali kelas di kelas Madya. Untuk selama sekolah minggu online dan daring ini, dari jumlah keanggotaan anak di WA grup yang 12 orang, setiap minggunya yang berpartisipasi untuk ibadah online itu sebanyak 8 atau sampai 10, kurang lebih sudah 80% anak-anak mengikuti ibadah online dengan baik. Anak-anak Madya juga sudah berpartisipasi untuk bertanya, kemudian mengisi buku tugas. Jadi, makasih banyak untuk papa mamahnya yang sudah mendampingi dan mengingatkan anak-anak untuk terus bersekolah minggu walaupun secara online. Kemungkinan kendala yang paling besar di sini adalah beberapa anak sekolah minggu yang mungkin tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah online seperti itu. Jadi butuh pendampingan juga dari papa mamanya yang mengawasi. Kadang-kadang terkendala kalau misalnya sudah beribadah bersama orang tua, anak-anaknya tidak dorong untuk beribadah sekolah minggu sendiri, seperti itu. Paling nanti ke depannya kita mau minta tolong papa mamanya lagi untuk anak-anak yang belum mengikuti ibadah online untuk kembali mengikuti ibadah online, seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Kak Geri? Oke, terima kasih Natasha. Lalu untuk kelas tunas remaja, Mama Ita, boleh Mama Ita, silakan. Sorry Mama Ita, nggak ada suaranya sepertinya. Halo, udah ada? Tes? Oke, silakan Mama Ita. Selamat sore kakak-kakak, selamat sore mama papa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, kita masih dikasih kesempatan untuk berjumpa walaupun di dalam daring ini suatu hal yang sangat luar biasa. Baiklah, saya sebagai wali kelas dari kelas tunas remaja akan menginformasikan kepada papa mamanya bahwa anak kelas tunas remaja yang pada saat ini ada 12 orang, 1 orang baru bergabung di pertengahan bulan Juli. Dan 1 orang lagi juga saat ini sedang keluar dari grup WA. Jadi kami informasikan bahwa di kelas tunas remaja ini memang kami mempunyai grup sendiri karena di situ kami bisa saling memberikan informasi satu sama lainnya di antara sesama anak kelas tunas remaja. Mama papa yang kekasih, bahwa kegiatan-kegiatan tunas remaja sebenarnya di tahun 2020 ini cukup padat, ya. Kami sudah merencanakan di awal tahun bahwa dalam tahun 2020 ini kita akan mengadakan visitasi ke gereja di lingkungan GKP di dalam mendampingi Bapak dan Ibu Pendeta. Jadi dalam tahun ini kita akan mengadakan visitasi 2 kali. Dan selanjutnya kita juga akan mengisi pujian di ibadah jemaat. Rencananya juga 1 tahun 2 kali. Serta kita mau rencana nonton film bersama. Itulah rencana-rencana program dari kelas TR. Tapi apa daya, segala sesuatu yang sudah direncanakan tidak bisa dapat berjalan dengan lancar. Jadi masih tertunda karena pandemi corona ini. Dari anak-anak sendiri antusiasnya kenapa mereka ingin nonton bersama, itu memang keinginan mereka dan sebagai keinginan itu kita harus tanggapi. Nyanyian mereka ingin memuji nama Tuhan juga mereka punya kerinduan, saya juga harus tanggapi. Dan mereka juga punya inisiatif untuk menabung. Jadi setiap minggu anak tunas remaja dengan inisiatifnya mereka itu menabung. Jadi itulah ide-ide mereka sendiri dan saya sebagai wali kelas hanya mengarahkan
dan mendampinginya. Nah, untuk kehadiran setiap minggunya selama masa pandemi ini, rata-rata tuh yang hadir 6 sampai 7 orang anak-anak, ya. Nggak pernah full sampai 12 anak. Kemungkinan mereka ada berbagai kendala ya. Mungkin bangunnya kesiangan, atau mungkin mereka ikut ibadah dengan orang tua. Jadi ya rata-rata yang ikut ibadah daring ini yaitu 6 sampai 7 anak. Untuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan, itu anak-anak wanita lebih banyak merespon, ya. Sedangkan anak-anak pria, ini mungkin mereka kurang merespon ya. Tahulah sendiri Bapak Ibu, Mama Papa itu kalau anak-anak pria bagaimana, ya. Tapi saya bersyukur anak-anak pria kita masih mau mengikuti walaupun dia tidak isi buku agenda, tidak bisa ikut aktivitas di dalam ibadah daring ini. Sedangkan kendala-kendala yang saya dapati dari anak-anak di ibadah daring ini, pertama mereka juga sinyal yang kurang bagus katanya. Kedua, paket habis. Nah, karena paket habis ini kalau ada kakak-kakak yang mau masuk mengajar di Tunas Remaja, saya menginformasikan kepada anak-anak Tunas Remaja bahwa besok ibadah bukan online tapi kita via Zoom. Nah, kalau via Zoom ini mereka otomatis akan menyiapkan paket sendiri, ya. Jadi jangan sampai kendala itu terjadi, maka saya 1 hari sebelumnya menginformasikan. Dan mereka kembali menginformasikan ke saya bahwa mereka kendalanya sinyal kurang bagus, paket habis. Sehingga mereka kadang-kala tidak bisa mengikuti ibadah Zoom. Nah, untuk anak-anak yang terkendala dengan paket habis, saya juga sudah melaporkan ke PH, nanti mungkin PH akan informasikan ke Mama Papa, dan mungkin kita bisa cari solusinya bagaimana pada pertemuan sore hari ini. Itu saja informasi yang dapat saya berikan kepada Mama Papa, saya sebagai wali kelas dari Tunas Remaja. Terima kasih. Ya, makasih Mama Ita atas informasi yang diberikan. Terima kasih juga kakak-kakak yang lain selaku sebagai PH dari kelas masing-masing. Jadi itu kendalanya Bapak Ibu yang terjadi di sekolah minggu. Kenyataan yang terjadi karena yang kita lakukan ini secara online, jadinya kemungkinan pasti ada aja hal-hal yang terkendala atau bagaimana. Ya, itu sharing dari kami sebagai guru sekolah minggu dan PH dari kelas masing-masing. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, bisa kasih masukan ke kami, bagaimana sekolah minggu yang telah berjalan secara online ini, apakah ada masukan atau ada tambahan yang mungkin bisa jadi suatu hal yang baru nanti yang kita bisa laksanakan di sekolah minggu. Mungkin ada yang masukan dari kakak-kakak yang lain atau dari Bapak Ibu semuanya. AWMP nanya dong. Boleh Kalena, silakan. Ini kalau saya lihat kan dari partisipan ada 26. Kira-kira dari orang tua murid, dari orang tua ada berapa ya Kak Beni? Orang tua di sini kalau yang saya lihat ada orang tuanya Zeta, saya sebagai orang tuanya Noel dan juga termasuk. Kemudian ada orang tuanya dari Raka, orang tua dari Raka, ada Pak Edi, ada Kak Yuan, ada Kak Ninu sendiri juga, ada Kak Yuli Yanti,
orang tuanya obes. Terus ada Kaiin. Ada Mama Belva juga ada. Kurang lebih 20-an kalian. Oh, ya. Ya, kenapa saya tanyakan berapa jumlah orang tua? Ini ada kaitannya dari evaluasi yang sudah disampaikan oleh masing-masing wali kelas ya. Jadi artinya dari kendala-kendala itu kan jadi bisa sama-sama mendengar gitu. Nah, kira-kira itu aja sih pertanyaan saya. Kak Beni itu untuk sementara ya, itu dulu. Oh, siap sekali. Ya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain atau dari guru sekolah minggunya sendiri. AWMP, dari saya deh, nambah deh sekarang saya. Boleh, Kak? Tadi kan dari kendala yang disampaikan dari wali kelas dengan remaja Kak Ita, itu kan kendalanya dari 12. Ya, oke. Naik motor katanya. Yang komen sini dong main. Lanjut ya. Iya. Dari 12 anak remaja yang hadir, kendala-kendala tadi habis. Mungkin nanti bisa banyak orang tua bisa dalam kira-kira. Iya, makasih kalian. Mungkin papanya Kak ada masukan? Suaranya belum masuk, Pak. Hilang suaranya. Hilang ya? Ya, udah. Ya, udah masuk. Masuk. Jadwal sekolah minggu itu kan dari rumah kita jam. Sekarang kita suka ibadah juga ya daring. Itu untuk jadwal sekolah itu juga sama ya. Kenapa? Ini kan untuk kita bisa ngikutin ibadah daring juga ya, untuk ibadah umum. Nah, untuk sekolah minggunya juga bareng ya, atau gimana? Selama ini sih kita juga masing-masing jadinya. Jadi kita ibadah, ya anak-anak minggu gitu kan. Jadi kalau bisa sih, ya ibadah dulu bersama keluarga. Ya untuk sekolah minggu mungkin bisa lebih awal atau nanti setelah ibadah umum. Halo? Iya, Pak. Ya memang kendalanya memang begitu, Pak. Jadi ketika kita melakukan ibadah sekolah minggu secara online, memang waktunya berbenturan dengan ibadah, makanya kita lagi mau cari waktu yang tepat bagaimana. Nah, kalau misalkan jam 8, bisa aja sih kita lakukan. Tapi takutnya ya apakah kita masih mengevaluasi. Kalau siang, takutnya anak-anak TK-nya nanti udah terlalu kesiangan waktunya tidur siang. Ya mungkin bisa lebih awal gitu kan. Kan 1 jam ya. Ya kalau bisa, itu kan bisa ada bimbingan di rumah juga gitu kan. Ya kadang-kadang kalau kita ibadah, kita nggak bisa lihat. Gitu kan. Ya, makasih Pak masukannya. Itu aja, terima kasih. Oke, makasih Pak Soad.
Ya, makasih Pak Suat. Baik Bapak Ibu sekalian, maaf. Memang kendala-kendala yang disampaikan tadi memang kendala yang cukup umum juga dirasakan oleh gereja-gereja lain termasuk GKP Rehoboth ini. Ini ada yang dapat saya share sedikit dari penyampaian webinar di Sinode. Ya, kok ya. Maaf gangguannya. Ini ternyata memang COVID ini sangat luar biasa efeknya, dan dapat dilihat bahwa ini adalah penyampaian dalam pembelajaran jarak jauh yang bisa kita lihat juga untuk sekolah minggu juga berdampak, di mana tantangan dalam beradaptasi untuk sekolah minggu secara daring ini juga dirasakan seperti adaptasi untuk pembelajaran jarak jauh, di mana metode pembelajaran jarak jauh ini atau kita bilang SMD ya, sekolah minggu daring ini sangat sulit. Apa? Sulit dari sarana prasarananya maupun fasilitas pendukungnya. Di mana tadi kalau misalnya Pak Suat bilang itu untuk waktu, memang ketersediaan waktu itu termasuk juga ketersediaan kuota, ketersediaan akses internet, handphone yang mungkin juga sharing sama papa mamanya ini menjadi salah satu kendala juga. Lalu memang tantangannya adalah kita ini kehilangan kejadian yang direncanakan. Seperti yang Mama Ita tadi sampaikan bahwa rencananya banyak nih tunas remaja, tapi karena COVID tidak terlaksana. Yang jelas adalah kita kehilangan momen Paskah. Apalagi sekolah minggu untuk anak-anak taruna dan madya mungkin menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan untuk mereka cari telur, untuk lomba, berkreasi, itu terlewat lah untuk Paskah. Lalu juga untuk momen yang setiap tahun kita lakukan, yaitu PBALB, yang bulan-bulannya adalah bulan-bulan sekarang, Juni atau Juli kita biasa melakukan PBALB. Memang tahun lalu kita sudah berencana bahwa kita mau PBALB di luar kota, karena tahun lalu kita PBALB di gereja sendiri. Kita mau bahwa tahun ini akan menjadi sambungan dari PBALB sebelumnya, di mana PBALB sebelumnya kita belajar menjadi jemaat mula-mula. Kalau Mama Papa ingat, tahun lalu anak-anak nginep di gereja, ikut rapat dengan majelis, sampai ikut ambil pelayanan sebagai penyambut tamu, sebagai pembawa persembahan, mereka belajar sebagai jemaat mula-mula. Memang rencananya tahun ini juga kita melanjutkan bahwa adik-adik kita ajak untuk belajar lebih sebagai gereja mula-mula, kita keluarlah. Tapi hal itu memang terkendala karena COVID ini. Lalu yang bisa saya bagikan adalah memang ada perbedaan sebelum COVID sama sejak COVID. Jadi waktu sebelum COVID ini memang cara sekolah minggu ini masih konvensional. Kita datang jam 9, tetap muka, bernyanyi segala macam. Lalu sejak COVID ini semuanya segala virtual. Tidak ada tatap muka secara langsung. Lalu ibadah yang dibimbing oleh guru sekolah minggu berubah menjadi ibadah di rumah, dimana kalau misalkan saya lihat
kelas madya, tunas remaja sudah bisa mengolah ibadahnya sendiri. Bisa dilihat bahwa adik-adik beberapa sudah pegang handphonenya sendiri untuk beribadah, atau juga yang TK ikut kebaktian didampingi orang tuanya. Lalu kita lihat bahwa sebelum COVID itu gereja tuh sebagai tempat ibadah, sekolah minggu di hari Minggu, ya di hari Minggu aja kita ibadah. Tapi sejak COVID ini kita perlu sadari juga bahwa rumah itu jadi tempat ibadah, dan juga sekolah minggu itu bisa kapan saja. Sebagai contoh untuk anak-anak TK, bisa jadi mereka lihat link YouTube 2-3 kali. Kalau papahnya mau, selain hari Minggu, bisa diulang lagi untuk sekolah minggunya. Jadi, sekolah minggu menjadi media sosial yang bisa ditonton setiap hari. Lalu pada sebelum COVID ini, teknologi itu ya ngambil bagian kecil lah di sekolah minggu. Paling kita teknologi untuk setiap minggunya pakai PowerPoint, style video. Tapi sekarang ini kita guru-guru sekolah minggu ini yang saya bisa bilang adalah sedang gencar-gencarnya putar otak untuk kita bisa berkreasi tapi secara virtual, di mana hal ini kita harus benar-benar buka teknologi. Kita harus melek teknologi, bagaimana caranya untuk mengajak anak-anak beribadah ini tidak bosan. Itu menjadi PR sendiri sih memang buat kami. Lalu sebelum COVID ini proses ibadah setiap minggunya itu dibagi. Maksudnya dibagi adalah orang tua setiap hari minggunya naik ke atas. Anak-anaknya bisa dititipkan atau bisa diajak untuk sekolah minggu di bawah. Kita dipisah. Lalu sejak COVID ini bisa jadi karena tadi bersama-sama mendampingi adik-adiknya, mendampingi anaknya, orang tua jadi ikut sekolah minggu juga. Lalu mungkin juga untuk yang kelas besar, anaknya ikut kebaktian juga di atas, menjadi ibadah utama. Jadi dengan COVID ini, malah orang tua dan anak menjadi satu bagian dalam melakukan ibadah. Nah, ini ada satu hal yang saya lihat menarik dari penyampaian waktu sinode, bahwa ini dampaknya COVID ini untuk anak SMP, remaja, di kita tunas remaja lah. Bahwa dengan pembelajaran jarak jauh, dengan gadget yang tidak terbatas, ada hal-hal yang dapat menjadi perhatian untuk orang tua pada anak-anaknya yang SMP atau SMA, di mana banyak pakai gadget, banyak juga berita-berita yang mereka bisa akses. Kalau misalkan berita-berita yang bagus, itu oke, tapi banyak juga berita-berita yang kurang bagus, bisa menimbulkan kekhawatiran untuk anak sendiri. Lalu ada kehilangan momen-momen penting. Beberapa adik-adik ini ada yang wisudanya atau kenaikan kelasnya cuma kayak drive-thru. Jadi bukan cuma ke McDonald's aja yang drive-thru. Sekarang untuk naik sekolah aja jadi drive-thru. Momen-momen yang kehilangan. Lalu perubahan lingkungan. Di mana ya ketemunya mamanya lagi, adiknya lagi, di mana hal itu bisa jadi membuat suasana hatinya jadi bosan, malas. Lalu perubahan aktivitas. Jadi sampai sekarang ini mungkin beberapa yang belum berani untuk keluar rumah, jadi aktivitas fisiknya berkurang. Bisa jadi cuma di rumah, muter-muter rumah, nggak ada aktivitas keluar. Ini ada beberapa lagi hal-hal yang menjadi aspek yang perlu diperhatiin oleh orang tua, bahwa untuk adik-adik terus berada di rumah ini banyak tantangan-tantangan tersendiri. Akses internet tidak terbatas, jadi peluang untuk mereka kecanduan itu menjadi besar. Dan game online, media sosial yang lain, itu menjadi tantangan juga. Nah, ini ada hal yang saya dapat menarik juga,
bahwa ada metode parenting yang cukup sesuai juga, bahwa di sini memang orang tua itu diminta untuk lebih hadir untuk anak-anaknya. Di sini juga yang kita mau praktekkan di sekolah minggu, bahwa kita mau lebih mengalokasikan kehadiran guru sekolah minggu, baik itu melalui PH atau melalui wali kelas, untuk mengalokasikan waktu, mengalokasikan hati, kita mau hadir ke anak-anak, karena banyak situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat, memang kehadiran itu menjadi hal yang penting bagi anak-anak sekarang. Lalu waktu juga menjadi hal yang penting, di mana anak-anak itu dengan terbiasanya mereka waktu untuk ketemu orang tua mungkin jadi monoton, ketemu orang tua lagi, tapi hal-hal itu yang harusnya menjadi momen kebersamaan untuk anak dan orang tua supaya lebih dekat. Nah, ini yang kita mau coba di sekolah minggu, bahwa kita akan coba pengasuhan spiritualitas. Jadi memang ada rencana-rencana ke depan, kita mau membantu anak untuk lebih dekat secara rohani, dan lebih dekat juga kepada wali kelas maupun ke guru-guru sekolah minggu yang lain. Memang akan sifatnya pilih-memilih, tapi kita akan membuka diri, kita akan membuka kepada adik-adik bagi yang membutuhkan untuk dukungan. Kita open untuk mereka. Kalau misalkan adik-adiknya itu ada bisa dibilang ada permasalahan segala macam. Nah, ini adalah rencana sekolah minggu. Tadi Kak Linda sudah membuka bahwa ada rencana di mana sekolah minggu akan dimulai secara langsung terlebih dahulu. Kalau tadi Kak Linda sampaikan bahwa sebelum mulai dibagikan link YouTube atau ibadah online, nantinya wali kelas akan menyapa terlebih dahulu, ya istilahnya absen ke anak-anaknya untuk menyapa adik-adiknya secara langsung, baik itu Zoom atau YouTube atau WA call. Lalu ada lagi, kita berencana bahwa agar tidak monoton, kita persiapkan video untuk cerita itu berbeda dengan video untuk mulai ibadah. Jadi MC dan musik kita mau coba manfaatkan di gereja, di mana sekarang ini sudah bisalah kita ke gereja dengan rentan waktu tertentu. Jadi untuk buka ibadahnya kita di gereja. Nah, lalu yang tadi yang saya sampaikan bahwa ada rencana bagi kami untuk membuat suatu media penampungan keluh kesah, ataupun curhat istilahnya, ataupun ada yang seputar kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang, di mana kita memanfaatkan juga warga jemaat kita yang berkompeten di bidangnya, di bidang kesehatan. Kita ada beberapa dokter, di bidang psikiatris kita juga ada, pendidikan juga kita ada beberapa guru, dan juga ada beberapa kepala sekolah yang kita mau coba pendekatan untuk membantu juga adik-adiknya dalam pendidikan. Lalu memang ini yang terakhir, hal yang kita mau coba ulang kembali, bahwa kesiapan pengajar yang sekarang ini, di mana sekarang ini memang baru 12
pengajar yang siap untuk ibadah online, tapi dengan metode seperti poin 1 tadi, kita berharap bahwa bertambah juga pengajar yang bisa ikut serta. Lalu kita akan membagikan kuesioner terkait hari ini, evaluasi hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat. Di kolom chat akan dibagikan link untuk kuesioner. Jadi kami harapkan juga Bapak Ibu bisa mengisi sebagai bahan evaluasi kami nanti. Bella bisa kirim di kolom chat untuk kuesioner untuk hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya juga akan men-share materi yang dibagikan pada saat webinar Sinode agar Bapak Ibu bisa melihat juga. Oke, selanjutnya mungkin Kak Nino boleh dibantu. Kita bisa mulai untuk sharing ataupun ada pertanyaan dari orang tua sekalian. Ya, Kak Geri. Mama Papa, tadi seperti yang udah dibahas tadi dengar dari Kak Geri, mungkin dari anak-anak kita ada yang merasa bosan sekolah udah online, sekolah minggu juga online, itu udah pasti mereka alami bosan gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua harus tetap terus jaga, terus beri semangat pada mereka setiap hari, meski pelajaran sekolah ataupun terlebih lagi kebaktian daring kita selama setiap minggu ini. Dan untuk itu kita mau sharing, mungkin ada Mama Papa yang mau sharing gimana sih anak-anak sekolah minggu setiap mengikuti ibadah online bisa ini lambaikan tangan biar Kak Geri buka unmute-nya ya Kak Geri ya. Kalau saya baca tadi dari Mama Tita, bisa nggak kita live streaming? Nah, itu boleh tuh masukannya Kak Geri. Kita nanti mungkin bisa melakukan secara live streaming ya, biar juga anak-anak jenuh. Kalau untuk live streaming memang kita usahakan. Kita usahakan, kenapa memang sarana untuk live streaming sendiri itu kita belum ada, terus terang. Karena orang yang berkompeten untuk live streaming sekarang istilahnya lebih fokus di ibadah jemaat. Sekarang Kak Budi, Kak Roni, kita akan coba atur waktunya supaya orang-orang yang bisa bantu kita juga bisa bantu juga di KPA gitu, Kak. Itu sih. Ada lagi mungkin di sini juga ada Papri, barangkali Papri mau ada yang mau disampaikan. Di teras gereja ada. Iya. Masih kita juga teman-teman pemuda. 5 orang ada usaha teman-teman gereja yang lain. Ini sudah ada link kuesioner yang bisa dilihat di chat, kolom chat. Untuk Bapak sekalian bisa diisi nanti kolom chatnya juga nanti link ini juga ada jemaat. Jadi untuk jemaat juga yang tidak bisa hadir bisa isi di sini. Oke, mungkin sharing aja sedikit ya. Sebenarnya saya tidak punya ide baru, karena sudah banyak tadi disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu yang isinya bagus.
ya. Pertama melalui evaluasi, yang kemudian juga dari evaluasi itu berusaha untuk pengembangan ke depan. Jadi memang pertama-tama yang ingin saya katakan bahwa seluruh proses sekolah minggu yang sekarang ini belum pernah terjadi pada perjalanan kehidupan gereja. Sehingga kita tidak punya model untuk dicontoh. Ini kan semuanya improvisasi. Dan kita bersyukur, walaupun belum ada modelnya, ya, betul kan, nggak ada modelnya ya. COVID-nya kan datangnya sekarang aja, dulu-dulu kan nggak ada. Tapi iya, Pak. walaupun tidak ada modelnya, tapi sih lihat kakak-kakak guru sekolah minggu itu memperlihatkan sebuah semangat, sebuah keinginan dan komitmen yang terus-menerus agar pelayanan KPA ini berlangsung baik. Dan memang ada beberapa unsur yang sangat menentukan proses ini berjalan baik. Yang pertama itu kakak-kakaknya atau pengajarnya. Yang kedua tuh orang tuanya. Yang ketiga tuh peserta KPA-nya. Yang keempat itu sarananya. Yang kelima itu metodenya. Jadi ini unsurnya banyak, ya, 5 unsur. Dan kalau salah satu itu kurang maksimal, berdampak pada hasil yang ingin dicapai. Tapi dari penuturan tadi, kelihatan sekali meskipun ada kendala, prosesnya dan progresnya itu berjalan baik. Ya. Jadi guru-gurunya terus menerus mau pengembangan diri. Karena kreativitas dalam situasi sekarang itu memang dibutuhkan. Ya. Saya sih suka terharu juga ya kalau lihat jemaat lain, karena ada yang berhenti KPA-nya karena nggak punya tenaganya, ya, tenaga itu tadi guru untuk konteks yang memakai sarana daring ini. Kita bersyukur banyak sekali, ya, kakak-kakaknya, gurunya itu menguasai ini namanya Pak, digital gitu. Coba bayangkan kalau saudara-saudara kita yang di mana gitu ya, di kampung, waduh berat sekali. Ya, jadi memang unsur ini tetap harus dijaga. Orang tua, ya, kemudian guru sekolah minggu, anak-anaknya itu sendiri, lalu sarananya dan metodenya. Termasuk tadi saran dari bapaknya Raka, ya, coba dipertimbangkan juga waktu gitu. Nah, nanti kan diolah. Yang kedua yang saya lihat bagus adalah ingin membuka hotline. Jadi keluhan anak itu ditampung dan ada orang-orang yang tanda kutip menjaga ininya, hotline-nya itu. Ya, kalau kita punya guru, punya kepala sekolah, bahkan kalau punya masalah, kita nih kata kejiwaan suka takut ya. Nah, situasi begini tuh banyak kayak anak-anak, orang kejenuhan. Nah, misalnya kita juga punya ya tenaga-tenaga begitu, Bu Endang Banon yang senior, atau pemuda-pemuda kita yang baru lulus, itu bisa jadi aset kita juga. Jadi hotline itu penting tadi, mendengarkan permasalahan yang dialami oleh orang tua maupun anak-anak, bisa masalah pulsa tadi ya, masalah kejiwaan dalam arti kejenuhan, bosen, ya. Kemudian kan itu
baca terus melalui apa itu HP atau laptop kan cepat lelah. Itu tadi disampaikan oleh Mbak Nino ya. Dari Senin sampai Sabtu tuh ngadepinnya HP atau laptop. Hari Minggu itu juga. Nah, itu kan juga sesuatu yang tidak mudah. Nah, jadi paling tidak pemetaannya udah ketahuan dan upaya-upaya ke sana. Mungkin selain materi sekolah minggu, mungkin ada permainan-permainan kecil yang diintrodusir kepada orang tua gitu. Nah, saya punya teman itu dia sedikit cerita kesulitan. Dia tinggalnya di apartemen. Ya, luasnya 28 meter. Punya anak 2. Setiap hari dari malam di situ terus, ya. Dapur di situ, ya. Terus tempat tidur di situ, ruang tamu di situ. Itu betapa jenuhnya. Tapi dia cari cara-cara untuk mencairkan kebekuan atau kejenuhan. Nah, mungkin orang tua juga perlu ya. Guru-guru kita ini kan banyak pengalaman ya. Nah, dicari permainan-permainan kecil ya. Apakah saya kira banyak buku-buku juga sebulan sekali atau gimana diintrodusir supaya membantu orang tua juga ya. Jadi kehadiran guru menjadi mitra orang tua untuk membantu anak-anak bisa melewati situasi yang sulit ini ya. Nah, jadi saya kira itu aja dari saya nggak ada yang baru, cuman mengulang aja dan mengapresiasi apa yang sudah tadi diutarakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Pri. Dan selanjutnya Mama Yuli mau sharing juga ya. Silakan Mama Yuli, Kak Geri. Halo. Ya. Selamat sore semuanya. Sore. Kalau untuk sekolah minggu online sih untuk Obed sama Anggi mungkin karena kelasnya udah lumayan kelas besar gitu ya. Jadi mereka sih udah enjoy aja sih, menikmati. Terus akhirnya mungkin awal-awal mungkin agak aneh gitu ya, biasa ketemu sama teman-temannya gitu tiba-tiba terus online doang gitu. Tapi lama-lama ya biasa, mungkin kan terus sekolah juga kan lewat online. Jadi akhirnya ya mereka suka ditanya sih ada kendala atau gimana-gimana enggak gitu sekolah minggunya. Mereka sih bilang enggak kok udah jelas, maksudnya dengerin cerita firman Tuhannya. Terus kan belakangan juga ada perubahan yang lagunya udah mulai ada gitu ya. Nah, jadi berasa kayak sekolah minggu aja mungkin ya. Tapi nggak ketemu sama teman-temannya itu ya, nggak bisa lari-larian sih. Kalau untuk sekolah minggunya sendiri sih udah, kalau untuk Obed sama Anggi sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau seperti usulnya Pak Suat, kalau misalkan bisa dirubah ke jam 8, nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa, jam 9 juga nggak apa-apa. Gitu. Itu aja sih Kak Nino. Terima kasih. Oke, makasih Mama Yuli. Berarti nggak bosen Anggi sama Obed ya? Masih semangat. Belum bosen, masih semangat. Masih semangat. Malah mereka yang suka ngingetin. Iya. Karena minggu nih gitu ya. Udah minggu kita jalan pagi dulu ya atau olahraga pagi dulu gitu. Tapi jangan siang-siang ya Bun. Iya, jangan siang-siang Bun karena kan sekolah minggu gitu. Oh iya gitu. Kan ingetnya kita orang tua kan, oh iya besok minggu nggak gereja gitu. Lari pagi atau olahraga pagi, tapi mereka suka yang ya kalau mau lari pagi harus pagi-pagi banget karena jam 9 mereka udah kebaktian sekolah minggu gitu. Atau kalau misalkan saya udah mulai kebaktian duluan tapi linknya ini belum di-share ke Anggi, kebetulan kan untuk Anggi pakai handphone saya. Jadi saya mesti kirim dulu nih ke handphonenya Anggi gitu. Oh. Bunda, kok linknya Dedek sekolah minggu belum ada? Udah jam 9 gitu. Oh iya gitu. Biasanya gitu. Jadi Anggi yang ngingetin ya? Anggi yang suka ngingetin. Ini bundanya kayak kelupaan nih belum kirim.
Oke, terima kasih ya Mama Lili masukannya. Ya, Terima kasih Mama Anggi. iya Kak. Mungkin ada Mama Papa yang lain. Halo, Ya, ya selamat sore. Saya papanya Dita nih. oh iya Pak. Silakan Bapak yang Zeta. Bapak Zeta, iya. Untuk Pak Geri sama semua kakak-kakak, tadi dikasih ijazah ya, itu udah naik kelas. Iya. Sekalian ikut daring di sini. Oke deh, coba. Ya selama ini kan mungkin Zeta kurang aktif ya, karena apa ya, kendalanya gitulah, agak dengan situasi COVID. Tapi kita berbangga ya dengan COVID ini menjadi apa, lebih maju dan kita melek teknologi ya. Dan mungkin dari kakak-kakaknya semua bisa memberi semangat. Salah satunya lewat daring ini. Ya itu aja. Saya atas nama Zeta, terima kasih. Zeta? Yuk. Ya, terima kasih sama kakak. Ya, Terima kasih, Kak. makasih. Sama Zeta dan Bapak. Terima kasih masukannya Pak. Selamat sudah naik kelas ya Zeta. Iya. Oke. Jadi memang Papa Mama sekalian, hari ini juga kita lakukan kebaktian spesial. Di kebaktian spesial itu juga kita umumkan bahwa beberapa adik-adik memang sudah naik kelas, tapi momentumnya juga kehilangan lagi, kita kehilangan momentum kenaikan kelas. Jadi biasanya memang kenaikan kelas itu dilakukan di kebaktian spesial, berbarengan dengan teman-teman yang ulang tahun, kita potong kue bareng, lalu kita bagikan sertifikat sebagai tanda kenaikan kelas. Tapi untuk tahun ini, Kasih yang naik ke Madya, lalu Adeline, Inet, Marvelo, Zeta yang naik ke Tunas Remaja, dan Alden yang naik ke Remaja, tidak merasakan momen itulah. Jadi sekarang hanya dibagikan sertifikatnya aja. Gitu. Ada lagi mungkin Pak Mama sekalian yang mau menambahkan? Baik, selamat sore. Sore, silakan Kak. Selamat sore Pak Pendeta, guru-guru sekolah minggu, serta orang tua. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya Kak Geri. Mau menyampaikan saya selaku orang tua Kasih mengucapkan terima kasih untuk segala upaya, segala usaha yang udah dilakukan oleh teman-teman, oleh guru-guru sekolah minggu terkait dengan kondisi yang kita alami sekarang. Seperti Pak Pri bilang, kita sangat bersyukur apapun yang teman-teman lakukan, kita sangat appreciate. Meskipun itu mungkin ada plus minus atau apapun itu, tapi saya selaku orang tua sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Mudah-mudahan teman-teman guru-guru sekolah minggu tetap semangat dalam menjalankan pelayanannya, tetap memberikan inspirasi buat anak-anak kita, dan yang terpenting apapun nanti ke depannya, segala program apapun yang kakak-kakak sekolah minggu akan buat, akan ditampilkan, itu sebisa mungkin kita akan juga memberikan perhatian dan pengertian kepada anak-anak kita. Karena segala sesuatunya itu pasti balik lagi ke orang tua kita, balik ke kita sebagai orang tua untuk memberikan penjelasan bahwa memang tidak ada yang memang mau kondisi seperti ini, tidak ada yang mau untuk kita mengharapkan sesuatu seperti ini. Mudah-mudahan ya kita sebagai orang tua juga bisa memberikan pengertian kepada anak-anak kita untuk bisa menerima apapun, kondisi apapun, dalam pelayanan bentuk apapun yang tetap mereka bisa jalani, tetap mereka bisa nikmati. Meskipun tadi ya ada beberapa yang mungkin membosankan, pastilah. Kayak misalnya kayak tadi kan udah pagi dia sekolah. Saya juga kadang-kadang juga kasihan, pagi dia udah ngelihat
laptop seharian gitu kan. Nah, terus padahal kita kadang-kadang setiap 1 minggu tidak ada gadget ya, tapi kan tetap aja kita tetap memberikan gadget kita ke mereka untuk hal-hal yang sebenarnya juga positif untuk kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan yang kayak yang streaming tadi juga bisa. Ya tadi saya sih coba berpikir apakah streaming itu apakah selalu kita lakukan, bisa dilakukan di hari Minggu, ataukah bisa kita lakukan di hari Sabtu mungkin. Ya, ini saya coba mungkin aja. Nah nanti mungkin kita bisa bicarakan dengan tim dari audiovisual supaya bisa barangkali kita sekali mungkin mengadakan kebaktian streaming tapi di hari Sabtu mungkin. Itu mungkin aja sih, nggak mesti, tapi mungkin bisa difikirkan kembali. Itu aja sih. Saya juga terima kasih untuk Kasih yang sudah naik kelas. Mudah-mudahan Kasih juga tetap semangat dan anak-anak yang lain juga tetap semangat. Yang penting tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Kak Geri. Terima kasih Bapak Kasih. Ya, terima kasih Bapak Kasih masukannya dan penyemangatnya buat kakak-kakak sekolah minggu. Mungkin ada mama papa yang lain yang akan sharing lagi. Sepertinya nggak ada ya. Ya. Baik, kalau misalkan memang sudah tidak ada, kita juga coba untuk mempersingkat dan tidak terlalu lama untuk pertemuan hari ini. Kita kalau tidak ada lagi, kita mau mengakhiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Papa Mama, guru-guru sekolah minggu yang hari ini datang sudah berpartisipasi. Nanti setelah ini saya akan share di grup jemaat juga untuk materi pembelajaran jarak jauh yang diterima dari GKP, lalu link untuk kuesioner. Itu Bapak Ibu sekalian, Mama Papa. Untuk mengakhiri, kita mau berdoa. Kami minta untuk Pak Pri boleh dibantu untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk seluruh proses acara ini. Tuhan sudah memimpin kami. Ada banyak hal yang telah mereka kerjakan oleh guru-guru, oleh anak-anak, oleh orang tua untuk pengembangan iman dan rohani anak-anak kami. Biarlah ke depan Tuhan juga melengkapi para guru-guru, anak-anak, dan orang tua agar mereka bersama-sama menempatkan pelayanan KPA sebagai upaya untuk membangun dasar iman pada anak-anak kami. Kiranya Tuhan memelihara mereka semua. Lindungilah dan jagalah para guru, orang tua, dan anak-anak kami. Dijauhkan dari mara bahaya, hindarkan dari wabah yang menakutkan. Biarlah cinta kasih Tuhan memimpin kami semua. Di dalam kasih Tuhan kami berlindung, dan di dalam kasih Tuhan kami meminta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita mau foto bareng ya. Tapi foto barengnya lewat Zoom. Jadi silakan kalau ada yang mau menampilkan muka, ya dibuka videonya. Kita mau screenshot. Oke, ada lagi yang mau dibuka videonya? Jadi untuk POMG hari ini ada 28. Wah, ya, itu ada Ira. Halo Ira. Oke, kita mau foto ya.
dulu sama iPad-nya. Ya kelamaan. Baru ada yang buka video, sebentar. Bentar, kita tunggu dulu ya. Udah selesai ya? Oke. Wah, telat gua. Kita foto Roy, lo ya. kan belum bilang ya, Roy? Aduh. Angkul dulu tadi, Kak Ger. Oh. Tinggal foto barengnya nih. Oh, mainnya anak-anak ya? Ini tinggal foto doang nih. Ya udah dah, ayo. Bentar. Kita foto sekali lagi, sebentar. Oke. Kain mau ikutan, ada mukanya? Tunggu, Kak Geri. Oke. Tunggu. Kaling. Tuh Kaling, oke. Aduh, aku ada background-nya nih. Ya, foto Kak Geri. Kita jarang foto bareng, kita dulu ya. Oke, Kaling udah? Udah. Oke. Udah. Kain, oke. Gak usah meluk-meluk gitu lah, Ling. Lah, kayak gak pernah meluk aja. Ya, betul. Siapa tuh yang ngomong tuh? Dedi yang ngomong. Bentar ya. Lagi. Satu udah, satu lagi sebentar. Satu lagi. Ayo, suaminya pada kemana? Oke, sudah semua. Oke, nanti kita share di jemaat untuk foto barengnya. Nanti dicetak 2 kali 3 ya, Ger. Oh boleh, backgroundnya merah ya? Iya. Buat pas foto. Aku dengerin tapinya di jalan. Maaf, banyak kerjaan. Hati-hati. Iya, sorry ya. Gak apa-apa. Luar ini. Tuh, ngambil itu apa? Sambil ngambil pesenan. Tuh. Iya. Mandi kita. Ling, habis ini mandi ya, Ling. Dia habis ini. Halo. Oke semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. All the best. Sukses buat tahun ajaran baru ya.